gedung toko. Tapi kalau palsu, maka tim lapangan bisa langsung menggerebeknya. Di lain pihak, Mingus dan para sandera mulai saling berkenalan untuk mencairkan suasana. Mereka juga berbincang tentang kehidupan masing-masing walau nyawa mereka sedang berada di ujung tanduk. Sementara itu, Amar mulai muak dengan Lin yang selalu ngalor ngidul. Dia kembali menegaskan kalau pemerintah dan polisi harus membayar 200 juta Bitcoin serta membiarkannya pergi ke luar negeri. Karena jika tidak, maka toko tersebut akan meledak beserta semua isinya. Mendengar itu, Lin pun berusaha tenang dan kembali menanyakan identitas Amar. Akan tetapi, Amar hanya memberitahu inisial namanya, yaitu Double A. Di saat yang sama, Case mendapat laporan bahwa ada seorang sandera di lantai atas yang membuat postingan minta tolong di Instagram. Melihat itu, dia pun memberi komando kepada Kapten Ape untuk melakukan penyelamatan sebelum Amar melihat postingan tersebut. Tim lapangan pun segera menghubungi Mingus untuk menggambar denah toko sehingga mereka bisa masuk ke lantai atas tanpa ketahuan. Namun di lain pihak, Kiss menemukan masalah di mana Sandra yang membuat postingan Instagram tidak mau menghapus postingannya. Padahal itu bisa membahayakan Sandra lain jika ketahuan oleh Amar. Dan ternyata Sandra tersebut memang sengaja ingin pansos. Sontak, Kiss yang sudah hilang kesabaran pun langsung mengancam akan menjebloskannya ke penjara. Heb jij dat bericht over die mensen in Engels doorgeboden? Persoonlijk, een arrestatieteam naar je toe die je met een zak over je kut hebt. Kiss selalu menyuruh Lin untuk mendistraksi Amar dengan mengajaknya bicara. Dan pada saat itu juga Winston dan tim lapangan mulai menyusup lewat pintu belakang toko. Dalam perbincangannya kali ini, Amar mulai terbuka kepada Lin. Dia memberitahu bahwa pemerintah dan polisi tidak pernah adil kepadanya. Bahkan dia pernah dipenjara padahal tidak melakukan kejahatan apa-apa. Di sini Amar menuduh pemerintah rasis karena memperlakukannya tidak adil hanya karena dia keturunan Suriah. Sebagai negosiator yang baik, Lin pun menunjukkan simpati kepada Amar. Dan tanpa diduga, Amar pun mulai percaya kepada Lin sampai memberitahu nama aslinya. Er zijn genoeg mensen die om jou geven. Daar ben ik zeker van. Daarbij. Zeg maar Amar. Dengan cepat, tim penyelidik pun langsung mendapatkan informasi lengkap tentang Amar. Dan ternyata Amar memiliki riwayat gangguan jiwa yang cukup parah. Singkat cerita, Winston dan pasukannya berhasil masuk ke lantai atas dan diam-diam mengevakuasi Sandra. Mereka pun buru-buru pergi sebelum Amar tahu. Berkat kemampuan Lin mendistraksi Amar, akhirnya Winston dan pasukannya berhasil mengevakuasi Sandra dengan aman. Sekarang, yang tersisa di dalam adalah Petrov, Mingus, dan 3 sandera lainnya. Tidak lama kemudian, istri Petrov menelpon dan Amar memperbolehkannya untuk bicara. Akan tetapi, Petrov memilih diam karena dia tidak ingin istrinya khawatir. Waktu demi waktu pun berlalu dan Amar mulai gabut sambil menunggu transferan dari pemerintah. Dia pun akhirnya deep talk dengan Petrov. Di sini Petrov turut prihatin dengan Amar dan keluarganya yang selalu didiskriminasi. Tapi dia juga mengatakan kalau aksi yang dilakukan Amar sangatlah tidak bijak. Mendengar itu, Amar tidak membalas apa-apa dan malah mengajak Petrov ngopi bareng. You want coffee? Di saat Amar sedang menyeduh kopi, Mingus tampak panik karena ada salah satu sandera yang sakit. Dia pun memberitahu tim lapangan untuk memanggilkan dokter. Tapi karena dokter tidak bisa masuk, akhirnya dia mendiagnosa penyakitnya lewat telepon. Sementara itu, Lin kembali mengalihkan perhatian Amar agar Mingus tidak ketahuan.